Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi. Manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia dihadapkan pada situasi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Sedangkan ada keterbatasan pada alat pemuas kebutuhan. Dengan demikian, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi setiap hari agar tercukupinya segala kebutuhan. Kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Di sini dicontohkan pada kegiatan ekonomi di perkebunan teh. Pada kegiatan produksinya, petani memetik teh hingga mengolah daun teh di pabrik. Setelah menjadi teh, teh didistribusikan atau dikirim ke toko-toko, swalayan, supermarket, pasar. Lalu, teh dikonsumsi oleh setiap orang. Produksi salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bisa kalian perhatikan pada gambar. Di sini di pabrik pakaian, dari lembaran kain diolah menjadi pakaian jadi, sehingga bisa kita gunakan. Jenis produksi. Hasil produksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Misalnya, produksi roti, produksi mebel, dan penjahit. Produksi jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya, jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, dan jasa pariwisata. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara khusus, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi tidak hanya memerlukan bahan baku, tetapi juga faktor lain yang mendukung proses produksi agar dapat berjalan dengan baik. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Pertama, faktor alam.
Faktor alam menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Faktor alam merupakan semua hasil alam, baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Kedua, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi secara langsung dan tidak langsung dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Ketiga, faktor modal. Faktor modal tidak hanya berbentuk uang tunai. Faktor modal dapat meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Keempat, faktor kewirausahaan. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang ada tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengelola semua hal tersebut. Kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Nah, contoh kegiatan distribusi bisa kalian lihat pada gambar. Di sini pendistribusian tabung gas LPG 3 kilo kepada masyarakat. Nah, distribusi ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Ada 4 tujuan utama distribusi, yaitu 1. Sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. 2. Agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. 3. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. 4. Menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya, perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung dan penjahit yang menyerahkan bajunya langsung ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. 3. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Kegiatan konsumsi.
Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh kegiatan konsumsi dapat kalian lihat pada gambar berikut. Di gambar terlihat para ibu-ibu sedang berbelanja membeli pakaian di toko grosir pakaian. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Tujuan konsumsi antara lain adalah 1. Mengurangi manfaat suatu barang. 2. Menghabiskan manfaat suatu barang. 3. Menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. 4. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan gizi seimbang. 5. Memenuhi kebutuhan jasmani. 6. Memenuhi kebutuhan rohani. Sama halnya kebutuhan. Konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi motivasi, sikap, dan selera. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi. Lalu, siapa saja yang berperan sebagai pelaku ekonomi dan apa peran mereka dalam perekonomian suatu negara? Pelaku ekonomi adalah pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang paling banyak. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat, baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atau hasil produksi, baik barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen dengan mengkonsumsi barang-barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi, investasi ke perusahaan, atau mendapatkan bunga atau dividen atau laba. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kepemilikan, rumah tangga produsen terdiri dari rumah tangga produsen milik negara dan rumah tangga produsen milik swasta. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintahan. Pemerintah berperan sebagai konsumen serta produsen dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka membelanjakan pendapatan negara berupa belanja rutin dan belanja pembangunan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri.
Setiap negara bekerja sama dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan inilah yang mengharuskan antar negara untuk menjaga hubungan baiknya. Masyarakat luar negeri juga berperan dalam menyediakan tenaga ahli serta menjadi investor untuk pembangunan dalam negeri. Pemerintah berusaha keras untuk menarik investasi dari luar negeri karena investasi dari masyarakat luar negeri menjadi salah satu sumber dana dalam pembangunan nasional. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.